dalam sistem terdistribusi sendiri pula memiliki karakteristik utama, yaitu ada transparansi, yang dimana transparansi terdapat akses transparansi, lokal transparansi, duplikasi transparansi, dan replikasi transparansi. Selanjutnya ada pertahanan terhadap kegagalan, yaitu ada redundansi dan recovery. Nah, redundansi ini adalah biasanya sistem memiliki beberapa sumber data dan layanan sehingga jika suatu gagal yang dapat mengambil. Selanjutnya ada recovery. Mekanisme pemulihan otomatis ini memungkinkan sistem beroperasi meskipun terjadi kegagalan pada salah satu komponen. Selanjutnya ada skalabilitas. Skalabilitas ini terdapat namanya horizontal scaling dan load balancing. Selanjutnya ada desentralisasi. Tidak ada single point of failure, tidak ada pusat kontrol tunggal sehingga kegagalan satu komponen dapat menyebabkan kegagalan seluruh sistem. Selanjutnya ada distribusi tugas. Nah, di dalam distribusi tugas ini diantaranya beberapa not mengurangi beban pada satu komponen tertentu. Kemudian ada konsistensi data, ini mana dapat terdapat koherensi data dan verifikasi dan sinkronisasi. Dari kalimat itu sudah jelas koherensi data, di mana data ini harus tetap konsisten dan terkoordinasi, juga dengan verifikasi dan sinkronisasi. Selanjutnya ada komunikasi dan koordinasi, di mana di dalamnya terdapat protokol komunikasi. Nah, dalam protokol komunikasi ini sistem berkomunikasi melalui protokol tertentu seperti TCP atau IP untuk pertukaran data. Kemudian ada koordinasi dan sinkronisasi. Nah, jadi nantinya harus berkoordinasi antara sama lain untuk menjalankan tugas-tugas terdistribusi secara efisien dan sinkron. Selanjutnya ada interoperabilitas, yang dimana terdapat heterogenitas. Nah, jenis perangkat keras dalam perangkat lunak yang harus bekerja sama. Lalu ada standar dan protokol untuk dapat diterima secara luas untuk memastikan interoperabilitas antar komponen yang berbeda. Selanjutnya ada efisiensi kinerja. Pemrosesan paralel, tugas-tugas dapat dilakukan secara paralel berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian ada pengurangan latensi dengan mendistribusikan data lebih dekat ke lokasi berguna, waktu akses dan latensi data dikurangi. Berikut beberapa contoh arsitektur sistem distribusi yang umum dapat digunakan. Yang pertama ada client server arsitektur, yang dimana contohnya tersebut adalah web browsing. Jadi ketika kita menggunakan akses situs web atau browser, client dapat mengirimkan permintaan HTTP ke server web yang kemudian mengirimkan halaman web kembali ke browser. Selanjutnya ada email service. Aplikasi email client ini mengirimkan dan menerima email melalui server email seperti Gmail atau Outlook. Dan kelebihan itu pula terdapat pemisahan tanggung jawab antara client dan server, kemudahan dalam pemeliharaan dan pengolahan server pusat. Dan juga terdapat beberapa kekurangan, yakni beban pada server bisa menjadi bottleneck atau jika client bisa mengakses secara bersamaan. Selanjutnya ada ketergantungan pada server tunggal sehingga bisa menjadi single of failure. Yang kedua ada peer-to-peer atau P2P arsitektur. Nah, peer-to-peer arsitektur ini adalah model di mana setiap node dalam jaringan dapat berfungsi sebagai client dalam server. Tidak ada server pusat dan setiap node dapat berbagi sumber daya langsung dengan node lainnya. Contohnya seperti apa? Seperti file sharing aplikasi seperti BitTorrent memungkinkan pengguna untuk membunuh dan mengunggah file secara langsung dari dan node lain. Yang kedua ada blockchain. Cryptocurrency seperti Bitcoin menggunakan arsitektur peer-to-peer untuk memastikan semua node memiliki salinan yang sama dari blockchain. Kelebihannya apa? Itu tidak ada single failure, meningkatkan ketahanan, bukan distribusi antara semua node. Kekurangan, kesulitan dalam pengelolaan koordinasi jaringan. Keamanan menjadi masalah karena setiap node menjadi titik masuk potensial untuk seragam serangan. Yang ketiga ada service oriented architecture atau SOA. SOA ini adalah model di mana fungsi aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan mandiri yang dapat diakses melalui jaringan. Setiap layanan menjalankan misi tertentu, diintegrasikan dengan layanan untuk mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks. Contohnya seperti apa? Enterprise Application atau sistem ERP, Enterprise Resource Planning, menggunakan SOA untuk mengintegrasikan berbagai modul seperti keuangan, penjualan, dan inventaris. Lalu kita ada web service layanan seperti SOAP dan RESTful API memungkinkan aplikasi untuk berintegrasi dan bertukar data. Kelebihannya itu terdapat reusabilitas layanan, meningkatkan efisiensi pengembangan. Yang kedua ada fleksibilitas dan jenis layanan berbagai jenis platform. Kurangnya itu adalah
kompleksitas dalam pengelolaan dan organisasi layanan. Yang selanjutnya ada kinerja bisa menjadi isu jika banyak layanan saling tergantung. Yang keempat adalah microservice architecture. Microservice architecture ini adalah model aplikasi dipecah menjadi layanan kecil yang independen atau microservice. Dari bahasanya sudah jelas micro bagi bagian kecil yang masing-masing berjalan dalam konteks prosesnya sendiri dan berkomunikasi melalui API atau API. Contohnya apa? Seperti e-commerce platform ya, yang seperti teman-teman tahu semuanya, yang dimana platform seperti Amazon menggunakan microservice untuk mengelola berbagai fungsi seperti pembayaran, inventaris, dan rekomendasi produk. Selanjutnya ada Netflix. Siapa sih tidak tahu Netflix ya? Netflix ini menggunakan arsitektur microservice untuk mengelola berbagai aspek dari layanan streaming mereka seperti pengolahan konten, pengguna, dan rekomendasi. Dan kelebihan ini sudah jelas. Yang pertama ada skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua isolasi kegagalan. Jika suatu microservice gagal, yang lain masih tetap berjalan. Kekurangannya itu yaitu satu, cuma kompleksitas dalam pengelolaan dan pengujian. Yang kedua ada memerlukan arsitektur dan monitoring yang baik untuk mengelola banyak layanan kecil. Jadi punya banyak maintenance di dalamnya seperti itu. Yang kelima ada event driven architecture. Nah, event driven architecture ini merupakan komponen aplikasi komunikasi melalui perputaran pesan atau event setiap komponen untuk menghasilkan merespon event secara mandiri. Contohnya seperti apa sih? Yaitu adalah real time analytics, sistem analitik yang mengolah data secara real time di berbagai sumber data. Yaitu ada IT application, aplikasi Internet of Things yang memproses data dari sensor dan perangkat yang menghasilkan desain. Kelebihan respon cepat terhadap perubahan dan event, skalabilitas tinggi karena komponen dapat beroperasi secara independen. Kekurangannya ada kompleksitas dalam pengelolaan alur event. Jadi sangat kompleks. Jadi perlu adanya keseriusan dalam mengelolanya. Yang kedua adalah debugging, bisa menjadi sulit karena sifat ankronis dari komunikasi. Jadi kesimpulannya adalah sistem terdiri sangat penting bagi mahasiswa dan profesional di bidang teknologi manapun karena berbagai alasan yang terkait dengan dunia IT dan perkembangan teknologi modern. Di mana sistem terdiri ini memunculkan peluang karir dan keterampilan teknis yang dibutuhkan di dunia industri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.